warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zaki, spesialis jantung dan pembuluh darah. Hari ini saya mau sharing tentang kesehatan jantung secara general, kemudian banyak hoax-hoax yang beredar selama ini, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai pencegahan penyakit jantung dan kardiovaskular. Jadi penyakit jantung itu bukan cuma di seputar jantung aja, tapi ada di pembuluh darah. Jadi seluruh dari pembuluh darah leher sampai ke kaki bahkan ke otak sebetulnya. Memang bagian kepala di atas adalah bagian dari saraf gitu. Tapi kita semua masuk ke dalam lingkup tersebut. Nah, menjaga kesehatan jantung dengan screening yang tepat artinya bagaimana kita menentukan apa yang kita harus lakukan untuk memeriksa jantung kita dan pembuluh darah kita itu sehat gitu. Next. Nah, ternyata kejadian kematian akibat henti jantung mendadak itu bukan hanya terjadi di usia lansia atau usia tua. Bahkan mereka yang usia muda itu juga mengalami henti jantung mendadak. Ada beberapa public figure kalau kita lihat yang usianya masih sangat muda di sini. Ada yang usia 22 tahun, 34 tahun, 31 tahun. Kemudian ada yang usianya bahkan di umur 20 tahun mengalami henti jantung mendadak dan akhirnya meninggal dunia. Next. Kenapa? Karena tampak sehat, namun kena penyakit jantung, ternyata ini penyebabnya. Jadi pertama, karena tidak pernah melakukan screening atau cek kesehatan jantung. Rata-rata orang Indonesia itu hanya menggunakan perasaan. Jadi kalau misalnya, wah saya kuat nih naik tangga, nggak ngos-ngosan, jantung saya oke nih. Kemudian, baik. Kemudian ada lagi, wah saya nih kuat lari, jantung saya cukup oke deh, cukup sehat, lari 200 meter, 300 meter, 400 meter, naik tangga cepat 2 sampai 3, ini cukup kuat gitu. Kemudian, nah faktanya ternyata bahkan sekelas atlet pun mengalami henti jantung. Atlet Marquis Kido di usia 36 tahun, dia kolaps saat sedang melakukan latihan. Dia meninggal. Kemudian ada yang usia 17 tahun kolaps saat bertanding, yaitu atlet Cina waktu itu, yang disebabkan karena aritmia. Yang terakhir ada ikut lari umur 14 tahun, masih sangat muda, tiba-tiba mengalami serangan jantung. Jadi serangan jantung itu adalah kondisi di mana terdapat henti jantung. Penyebab henti jantung bukan cuma ada sumbatan di pembuluh darah jantung Bapak Ibu, tapi adanya gangguan irama jantung yang berbahaya. Baik itu terlalu cepat detaknya atau terlalu lambat gitu. Jadi ada dua penyebab terjadinya henti jantung. Jadi henti jantung itu bukan pasti selalu serangan. Nah, ini dibuktikan ada yang sangat muda kok kayaknya tidak mungkin ada penyempitan seperti itu. Tapi tiba-tiba dia henti jantung mendadak karena adanya suatu gangguan irama jantung. Jadi tidak selalu yang namanya henti jantung itu pasti adalah penyempitan jantung. Nah, kenapa juga tidak terscreening atau tidak dengan baik dikelola? Karena ternyata dari 3 orang yang terdeteksi penyakit tidak menular itu PTM di Indonesia, itu ternyata cuma 1 orang Bapak Ibu yang kontrol rutin. Rata-rata nggak kontrol rutin, selesai sampai begitu saja. Jadi dari yang terscreening hanya 1 orang yang rutin kontrol. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Itu membuat sehingga seperti bola salju makin lama makin parah, akhirnya baru ketahuan ketika penyakit itu sudah mengalami komplikasi. Faktanya penyakit jantung koroner itu masih nomor 1 mengalahkan cancer. Yang kedua, setiap 2 detik sekali ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner ataupun stroke. Dan 1 dari 10 orang Indonesia itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Dan saat ini total biaya yang paling besar dihabiskan oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan adalah jantung dan pembuluh darah, termasuk stroke di dalamnya. Jadi 10,54 triliun itu tahun 2017 dan terus meningkat sebanyak 5 sampai 20% bahkan tahun 2025 ini di akhir yang makin tinggi. Jadi siklus penyakit jantung itu pertama yang terjadi adalah di usia muda sebetulnya. Makin lama makin menumpuk terjadilah sumbatan. Nah, next, faktor resikonya apa aja? Siapa yang beresiko? Tidak semua orang punya resiko. Jadi yang pertama kalau dilihat adalah mereka yang usianya di atas 45 tahun untuk laki-laki dan perempuan di atas 55 tahun. Kenapa perempuan lebih
lama karena perempuan tuh punya hormon estrogen. Dia melindungi pembuluh darah jauh lebih baik dibandingkan pria yang hanya memiliki testosteron. Gitu. Tapi jangan juga bapak-bapak suntik estrogen nanti jadi cewek ya. Demi tidak kena serangan jantung. Yang kedua ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Ini yang sejauh ini paling berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan jantung. Jadi misalnya dari orang tua, kemudian kalau nggak tahu dari kakek nenek, kalau kita nggak ada data, paling kita lihat bercermin dari saudara kandung. Jadi adik atau kakak, mereka punya sakit apa, berarti kita punya bakat itu, karena genetik kita sama. Gitu. Jadi genetik kita sama, potensi sakit yang terjadi di saudara kandung kita berpotensi di kita juga. Jadi bercerminnya seperti itu. Kemudian mereka yang diabetes ini pangkal dari berbagai masalah yang ada. Jadi kalau jantung tuh akibat aja, sebabnya diabetes misalnya. Karena diabetes jadi penyempitan di pembuluh darah jantung, karena diabetes ada masalah di ginjal, karena diabetes ada masalah di gangguan aliran kepala, yaitu jadi stroke pasiennya. Jadi diabetes. Kemudian darah tinggi. Darah tinggi, tekanan darah tinggi ini yang pertama menyebabkan kerja jantung jadi 2 kali lipat. Kemudian ibaratnya pompa, kemudian pipanya kecil, dia harus kerja keras. Kemudian kegemukan, pola hidup yang buruk, jadi jarang olahraga, laki-laki banyak yang rata-rata merokok dan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan lemak. Kemudian stres yang tidak dikelola dengan baik. Cara mengelola stresnya adalah dengan olahraga. Jadi olahraga membantu mengelola stres, menurunkan stres. Setiap orang pasti hidup dengan stres, nggak mungkin nggak jalan macet, cari parkir susah, semua pasti stres. Nah, faktor resikonya adalah seperti ini. Jadi mereka yang rokok, kemudian kolesterolnya tinggi, ya kolesterolnya adalah kolesterol yang jahat. Jadi kalau pakai cetek yang di apotik atau di suatu di puskesmas misalnya atau posyandu, itu kolesterol total. Kolesterol total yang misalnya dibilang wah 200 tinggi. Nah, itu sebetulnya gabungan kolesterol baik ditambah kolesterol jahat. Jadi tidak mencerminkan. Kalau kolesterol yang secara baik diperiksa adalah pada saat puasa. Jadi kolesterol jahatnya yang LDL itu harus di bawah 120 atau 130 mg per desiliter. Kolesterol trigliseridnya itu harus di bawah 150. Untuk mereka yang sudah pernah pasang ring itu beda lagi, harus di bawah itu lebih rendah lagi. Kemudian mereka yang ada diabetes, tensi tinggi, ada riwayat keluarga. Jadi harus di screening. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati sampai terjadinya tiba-tiba sudah serangan. Itu lebih berat lagi. Jadi konsepnya bagaimana? Pertama, cerdik dari Kementerian Kesehatan. Makanya sekarang mulai banyak ada screening, bahkan medical check up gratis dari sisi Jaminan Kesehatan Nasional ya, di hari ulang tahun oleh Menteri kita. Jadi karena memang orang Indonesia jarang ngecek nih. Jadi takut, bahkan sekarang kalau jaminan kesehatan itu ada di awalnya itu sudah masukkan riwayat penyakit, ada screening di BPJS itu ada screening, jadi harus masuk kalau baru bisa dia daftar ke dokter gitu. Kemudian nyahkan asap rokok yang nomor 2. Ya nomor 3 ini orang Indonesia jarang sekali aktivitas fisik. Misalnya deket aja ke Indomaret, Alfamart naik motor, naik mobil, jalan jarang sekali berjalan. Kemudian makanannya diet seimbang. Pagi-pagi sarapannya nasi kuning, nasi uduk, ya yang udah high protein gitu. Kemudian istirahatnya kurang, suka begadang. Yang terakhir adalah kelola stres dengan gambarnya adalah di sini berolahraga atau beribadah. Jadi orang yang olahraga dan rutin beribadah itu akan mengurangi stres. Jadi memang pada konsepnya adalah cerdik ini aja yang harus dilakukan. Nah ini sering jadi pertanyaan, dok saya udah ngepel, saya udah cuci piring, saya udah nyapu, saya udah cuci mobil, berarti saya udah olahraga dong dok. Nah ini bedanya. Kalau yang namanya nyuci piring, kemudian ngepel itu adalah aktivitas fisik. Duduk aktivitas fisik, tidur aktivitas fisik. Jadi segala sesuatu yang memerlukan otot namanya aktivitas fisik. Kalau olahraga adalah bentuk aktivitas khusus dari otot yang ada jangka waktu tertentu, kemudian ada durasinya. Otot mana yang mau dilatih? Kalau jalan berarti harus minimal 30 menit. Kemudian kalau misalnya angkat beban ada minimalnya berapa set.
seperti itu. Jadi terukur dan teratur. Jadi cuma bukan sesekali, seminggu minimal adalah 3 kali. Sehingga itu terbentuk pola adaptasi dari baik itu fisik kita, otot maupun jantung kita. Jadi itulah perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Saya suka bilang kalau ibu-ibu jemur pakaiannya sambil ngejar anaknya lari-lari, nah itu baru olahraga. Atau nyuapin anaknya suruh lari bu, boleh. Itu atau suruh jalan cucunya 10 kilo gitu sambil nyuapin, nah itu olahraga bu. Setuju saya itu olahraga. Itu bisa sekalian. Karena kalau anak kecil suka nggak bisa diem ya. Nah ini yang bisa dilakukan olahraganya yang simple. Jadi misalnya lakukan 3-5 kali duduk tegak di kursi, kemudian naik tahan 5 detik. Manfaatnya apa adalah mengurangi ketegangan di leher dan kaki juga kuat. Jadi berdiri, duduk dan berdiri nih. Di kursi aja, duduk di kursi tanpa sandaran, tangannya seperti ini. Ini diulangi 5-10 kali. Gerakan ketiga kaki harus kuat. Kenapa banyak sekali kejadian itu terutama di kamar mandi, karena kakinya nggak kuat, jalan terlatih. Kalau saya mengajak supaya minimal jalan. Kalau dengan jalan otot kaki kita sudah kuat, gitu. Kemudian tips amannya adalah gunakan alas kaki yang nyaman, jangan licin. Kemudian minum air putih harus cukup, lakukan perlahan, jangan dipaksa. Nah, ada caranya. Kalau misalnya dengan tadi tidak nyaman, bisa dengan sepeda dulu. Sepeda statis, ini tidak terkena ke dengkul, jadi aman. Kalau jalan, kadang masih kena ke dengkul, suka nyeri. Apalagi saya tidak menganjurkan untuk jogging, kecuali kalau dia berat badannya cukup ideal, sehingga tidak membebani dia punya dengkul. Ya. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan sambil jalan sama pasangannya atau temannya, sehingga menjadi suatu rutinitas kebiasaan. Nah ini dia, detak jantung maksimal saat olahraga, ini boleh di-capture nih, penting. Jadi berdasarkan usia nih, targetnya adalah kalau olahraga itu di 75-85%, tidak boleh lebih daripada itu. Kurang dari itu artinya kurang, gitu. Jadi nggak boleh kita pakai yang 75-85%. Misalnya usia 60 tahun, maka heart rate maksimalnya itu kalau olahraga 136. Kalau udah lewat dari 136 detak jantungnya, berarti jantungnya sudah terlalu terforsir, harus turun, istirahat dulu. Nah ini yang namanya terukur. Jadi terukur, ada ukurannya berdasarkan dari detak jantung. Tapi kalau kurang dari itu, misalnya dia masih ada di 50%, 80 atau di 83, artinya detaknya masih kurang, dia kurang efektif untuk olahraga, berarti belum masuk ke fase olahraga yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi ini dia, patokannya ini 75-85%. Jadi di antara kalau tuh usianya misalnya 70, di antara 113 kali per menit detaknya sampai 127. Jangan lebih-lebih dari itu. Kalau udah lebih, istirahat dulu. Santai, kurangi detaknya, baru mulai lagi. Nanti mulai lagi, turunkan lagi detaknya. Jadi tidak boleh lebih. Ini yang namanya terukur. Gitu. Nah ini dia makanan yang bisa kenapa nih? Nah ini makanan yang bisa kita konsumsi. Jadi yang pertama perbanyak sayuran dan buah berwarna. Kemudian protein yang rendah akan lemak. Jadi kayak kulit. Kemudian ya jeroan semua janganlah dimakan ya. Kemudian kurangi garam. Maksimal itu 1 sendok teh per hari. Itu mereka yang normal, kalau yang punya hipertensi. Bahkan setengah sampai 1/4 sendok teh, dikit sekali. Kemudian hindari makan berlebihan, kolesterol tinggi dan juga minuman yang manis. Kalau bisa lebih perbanyak air putih, itu lebih baik. Ya. Nah, ini mungkin ada cucunya atau pasangannya yang masih merokok ya. Nah ini dia, nikotin merangsang pengeluaran detak jantung berlebih karena adanya adrenalin. Kayak orang olahraga. Orang lagi ketakutan, itu adrenalinnya tinggi. Jadi tanpa dia harus ketakutan, tanpa harus dia bisa naik roller coaster, kemudian ada ancaman, detaknya udah tinggi dengan merokok aja. Kenapa merokok itu menjadi, dok kalau saya merokok kok jadi nyaman ya, jadi rileks? Sebetulnya bukan merokoknya, tapi cara pas dia merokok, tarik nafas, kemudian dia kan menghembuskan.
Itu yang bikin rileks. Pengaturan pola nafasnya. Tanpa rokok pun sebetulnya rileks. Tapi karena pola nafasnya yang diatur jadi rileks dia. Gitu. Kemudian asapnya itu mengikat karbon monoksida ke hemoglobin. Jadi kita kekurangan oksigen. Jadi darah pasti kekurangan oksigen kalau kita merokok. Sekarang screening adalah mencegah. Kenapa screening itu bisa menjadi pencegahan? Dan siapa aja yang beresiko tinggi punya penyakit jantung koroner atau penyakit jantung secara keseluruhan adalah pertama ada riwayat keluarga. Jadi bukan lagi yang nomor satunya itu dia diabetes dan lain, tapi mereka yang punya riwayat keluarga dulu. Genetik. Kami di sini bahkan saya punya pasien termuda ada usia 26 tahun, 25 tahun, ada yang 33 tahun gitu. Karena apa? Karena memang ada riwayat keluarga genetik. Terus kemudian pasiennya juga bertanya, wah nggak adil dong dok, saya kan nggak ngerokok, saya nggak makan yang jorok, rutin olahraga, tapi kok saya kena nih penyakit jantung. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita Tuhan itu menciptakan ada yang namanya titik lemah atau istilah medisnya locus minoris. Bapak Ibu mungkin pernah lihat, ada orang yang salah makan sedikit, diare, mencret. Ada yang misalnya dia kena udara beda dikit, bersin-bersin. Bapak Ibu kena debu yang gak macam-macam aja, gak sampai sesek. Jadi setiap orang itu punya satu titik organ yang lemah, atau beberapa. Jadi gak bisa dibandingkan. Ada orang yang makan jorok, gak pernah olahraga, berat badannya berlebih, pas di kateterisasi atau di CT scan, normal jantungnya. Iya, karena berarti titik lemahnya dia bukan di situ. Jadi memang Tuhan menciptakan kita itu tidak, memang ada titik lemahnya. Supaya kita bersyukur mungkin ya. Jadi apa yang orang lain tidak miliki, kita miliki. Apa yang tidak kita miliki, orang lain miliki gitu. Biar kita bersyukur seperti itu. Jadi memang di dunia medis ada yang namanya locus minoris. Jadi kadang-kadang begitu saya cara menjelaskan saya ke pasien bahwa memang setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada orang yang tiba-tiba sehat sekali, tiba-tiba mati mendadak. Contohnya adalah mungkin public figure almarhum Ashraf Sinclair, rutin olahraga, makannya terjaga, meninggal di usia muda. Haji Mas Said, ya rutin olahraga, makannya terjaga, meninggal dunia karena serangan jantung. Memang ada, dia punya keturunan atau genetik yang kuat. Yang kedua, mereka yang punya penyakit metabolisme. Ada diabetes, hiperkolesterol, kemudian ada faktor hipertensi, obesitas, ada riwayat stroke, gaya hidup yang tidak sehat, merokok, bekas perokok, jadi masih ada tuh efeknya. Jarang atau tidak pernah olahraga, laki-laki di atas 40 tahun atau perempuan di atas 55 tahun. Makanya usia sekarang bukan jadi masalah utama, bukan ditaruh di nomor satu, karena mereka yang muda-muda banyak sekali, yang tua-tua banyak sekali pembuluh darahnya yang bahkan lebih bagus dari yang muda-muda. Gitu. Nah, bagaimana cara screeningnya? Dimulai dari yang paling sederhana. Nah, ini mungkin saya sebelumnya mau memberikan sedikit tips. Kadang-kadang suka ada nyeri lambung yang ternyata itu serangan jantung. Cara beda ini adalah paling simpel adalah kalau lambung pertama dipengaruhi oleh apa yang dimakan. Jadi tiba-tiba habis makan pedas, makan terlalu banyak, makan santan, gak enak rasanya. Yang kedua dikasih obat lambung tidak membaik. Kemudian dipengaruhi posisi. Tiduran, asam lambung makin tinggi, makin gak enak rasanya. Kalau jantung, pertama khasnya adalah terjadi mendadak, tidak disertai keluhan salah makan, habis makan apa enggak, mendadak. Lagi duduk tiba-tiba sakit perutnya, lagi ini kok tiba-tiba gak enak, itu satu. Yang kedua, mau posisi apapun tidak bertambah enak. Mau duduk, mau berdiri, mau miring kanan, mau miring kiri, itu rasanya tetap sakit rasanya. Dan dikasih obat lambung tidak membaik. Ya, itu udah salah satu tanda harus gerak ke IGD. Minimal dilakukan rekam jantung. Nah, ini yang sering orang salah. Gitu. Nah, ini gejalanya kalau nyeri dada yang dari jantung pertama harus tiba-tiba terjadinya, seperti diremas, ditekan, tembus ke belakang, menjalar ke tangan kiri, kadang ada mual, muntah rasanya, pengen keringet dingin yang besar-besar kayak sebiji-biji jagung biasanya bilangnya keringet dinginnya, dan sangat nyeri gitu.
nyeri orang serangan tidak akan pernah dilupakan. Jadi nyeri orang serangan jantung itu tidak akan pernah dilupakan sama orang yang pernah mengalaminya. Jadi kalau saya ketemu pasien yang pernah pasang ring karena serangan, kemudian dia mengeluhkan nyeri dada, itu jangan dianggap remeh karena dia pasti tidak pernah bisa melupakan rasa sakitnya. Gitu. Yang bisa dilakukan adalah pertama rekam jantung. Rekam jantung itu sensitif tapi nggak spesifik, jadi suka ada positif palsu. Jadi kadang-kadang dibilang, oh ada sesuatu nih, tapi ternyata pas diperiksa lebih detail di CT scan, di kateter, nggak ada apa-apa, normal. Gitu. Jadi EKG itu sensitif banget, tapi nggak spesifik. Treadmill, nah treadmill ini pertama dia menilai kemampuan olahraga kita. Yang kedua mendeteksi aliran otot jantung. Tapi angka positifnya itu positif palsunya masih tinggi, sama negatif palsunya juga tinggi. Nah satu lagi dia bisa meresepkan program olahraga latihan. Misalnya atlet nih, oh atau kita sendiri, saya pengen olahraga yang kira-kira sekarang lari 5 kilo, kuat nggak ya saya? Dites dulu pakai treadmill bisa. Jadi sekarang tuh banyak orang yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba pengen olahraga, kolaps dia. Kalau kita lihat di berita-berita, kolaps lagi sepeda, lagi lari dia kolaps, karena memang dia nggak pernah mengukur kemampuannya, mampu nggak sih sebetulnya. Nah dengan treadmill kita bisa. Eko atau USG jantung ini melihat fungsi pompa, fungsinya ada yang bocor atau enggak, katup-katup jantungnya, kemudian melihat apakah sekat jantungnya bagus atau tidak dari ekokardiografi gerakan. CT scan koroner ini ada dua. Ada yang namanya kalsium score. Kalsium itu hanya melihat kerak-kerak di pembuluh darah. Jadi gambarnya seperti itu. Makin tinggi kalsium skornya, kecurigaan ada penyempitan di pembuluh darahnya makin tinggi. Tapi baru kecurigaan. Nah kerak-keraknya itu bisa dua. Jadi kadang-kadang bilang gini, wah kalsium skor saya 500 dok, tapi pas saya di CT scan atau kateter ternyata normal. Kok bisa gitu ya dok? Jadi kerak-kerak itu bisa muncul di dalam dinding pembuluh darah, di dinding pembuluh darah dalam, sehingga menyebabkan penyempitan, atau di luar dinding pembuluh darah yang luar. Kalau dinding pembuluh darah yang luar nggak ada masalah, dia nggak bikin sempit. Mau dia banyak, nggak ada masalah, kan dia nggak bikin sempit. Tapi kalau dia nebelnya di dalam, kerak-keraknya, maka dia bikin sempit gitu. Nah, salah satu cara mengkonfirmasinya adalah CT koroner dengan kontras. Jadi dengan kontras seperti ini, kelihatan pembuluh darahnya nih. Yang putih-putih ini aliran pembuluh darah yang normal. Pembuluh darahnya tidak ada penyempitan sama sekali. Nah, seperti ini kelihatan. Dia seperti kateterisasi. Jadi kalau kateter itu nanti memasukkan alat. Nah, sebelum itu ada yang namanya MRI. MRI ini dia hampir menggabungkan CT scan dengan kateterisasi. Dia di tengah-tengah. Jadi MRI itu dapat menilai gangguan aliran darah ke otot jantung, menilai oh ini kurang otot jantungnya ini kurang oksigen nih. Yang kedua menilai fungsi pompa. Jadi ada fungsi dari eko juga di sini USG jantung. Menilai katup sama otot jantung yang dulu pernah serangan kelihatan. Gimana konsepnya dok? Konsepnya gini. Jadi kalau CT scan itu kita ngelihat ini adalah sawah sama irigasinya. Kalau CT scan atau kateter kita ngelihat irigasinya, sungainya irigasinya. Kalau dia dengan MRI kita sekalian melihat antara irigasi sama sawahnya ini itu match nggak, hubungannya bagus nggak. Jadi kalau ada penyempitan, berarti kan aliran irigasinya ini ada masalah, sehingga sawahnya jadi nggak hidup. Nanti sawahnya jadi warnanya itu kekuningan, kelihatan dari MRI. Jadi kalau mereka yang sudah pernah pasang ring, mau lihat fungsi ringnya bagus atau enggak, tanpa kateterisasi dengan MRI bisa. Jadi kalau alirannya bagus, sawahnya hidup, kelihatan dari MRI. Oh bagus nih, gitu. Jadi nggak perlu dilakukan kateterisasi. Jadi seperti itu. Jadi secara fungsional kelihatan. Jadi gabungan antara CT scan, USG jantung, dengan ini adalah MRI. Nah, kalau kateter itu adalah memasukkan alat ke dalam pembuluh darah untuk semacam selang sedotan panjang sampai ke pembuluh darah jantung. Dia mirip dengan CT scan. Bedanya adalah kalau CT scan itu gambarnya kayak ibu-ibu bapak-bapak foto, di capture. Jadi kayak ada orang lewat, difoto, diambil beberapa gambar. Kalau kateter gambarnya berjalan real life.
real time. Jadi pas lagi pembuluh darah jalan kita ngelihat langsung gitu. Tapi sebetulnya konsepnya sama gitu. Nah, yang berikutnya ini kateter. Jadi pasiennya terbaring di bius lokal, kemudian nanti kelihatan pembuluh darahnya. Jadi harus biusnya cuma di pembuluh darah tangan kalau sekarang. Kalau dulu pembuluh darah yang paha agak besar. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa di pembuluh darah tangan. Lukanya kecil, setitik aja. Nah ini suka salah konsep. Jadi kateterisasi atau penggambaran gambar koroner angiografi itu bukan pasang ring. Pasang ring itu istilahnya perkutanius. Jadi kalau dibilang, Bu, saya mau kateter, mau lihat ada penyempitan atau enggak, itu baru kateter. Melihat adanya penyempitan, namanya coronary angiografi. Tapi kalau dibilang, dok, nanti saya di PCI enggak? Kalau di PCI syaratnya adalah pertama ada penyempitan di atas 70%. Kemudian mengganggu aliran. Kemudian yang berikutnya sudah ada tanda atau gejala sesak nafas, nyeri dada. Nah, kalau sudah ada kondisi seperti itu, maka dilakukan PCI. Jadi kateter itu baru melihat aja. Jadi jangan khawatir kalau dibilang nanti saya mau kateter ya. Nanti tanya lagi, dok, apakah nanti akan berujung dengan PCI? Nanti dilihat dulu apakah ada penyempitan di atas 70%. Kalau ada di atas 70%, maka idealnya dilakukan tindakan. Boleh tolong diklik linknya? Ini saya mau memberikan gambaran bagaimana melakukan kateterisasi. Ya, deploy. Next. Boleh dicepetin sedikit ini. Nah, kalau dulu kita lewat paha, sekarang lewat radial, pembuluh darah nadi tangan. Jadi kita mau melihat penyempitan yang ada di pembuluh darah jantung. Dibandingkan dengan CT scan, keunggulannya adalah dia real time satu. Yang kedua, jumlah zat kontrasnya, pewarnanya lebih sedikit. Karena kan dia langsung di pembuluh darah jantungnya. Nah, nanti kelihatan nih penyempitannya kayak gini, kelihatan. Karena alirannya sambil mengalir secara simultan dari gambarnya. Nah, jadi dari sini di bius lokal di tangan, ya, kemudian ada alat yang seperti infus nih dipasang. Ini kita mau pasang infus, ceritanya ada alat yang masuk kayak sedotan. Kita tusuk di pembuluh darah sini. Jadi tusukannya kecil, ya. Kemudian masuk kayak selang infus gini masuk. Kemudian nanti ada alat kateter yang masuk dari selang ini. Dari selang ini nanti akan masuk nih alat kateter masuk di mengalir ke atas ke pembuluh darah ini. Jadi nanti rasanya seperti ada serseran yang ngalir gitu. Ya. Nah, ini masuk ke sini, nanti dia masuk ke pembuluh darah koroner jantung yang mana yang ada yang kanan atau yang kiri. Nah, ini selangnya di sedotan kayak sedotan panjang saya bilangnya. Nah, dia masuk nanti, kemudian digambar deh. Nanti setelah itu disemprot zat pewarna, kelihatan gambarnya. Yang pembuluh darah jantung kiri, kanan, nanti kelihatan secara detail. Bedanya sama CT scan dia real time. Jadi pas lagi disedot, disemprot tuh langsung kelihatan. Jadi langsung kelihatan. Nah, ini ada penyempitannya di ceritanya di tengah itu. Nah, itu dia. Blokade penyempitan. Nah, nanti dia baru kalau ada penyempitan di atas 70%, dokter bilang ini harus dibuka, harus di PCI berarti. Dilebarkan dulu dengan balon, ya, dilebarin. Jadi yang sempit itu plaknya kita hancurkan dengan balon dulu. Nah, setelah itu baru nanti dipasang ring. Nanti sekarang teknologi cukup maju, tidak semua harus dipasang ring. Ada yang namanya pakai balon yang dilapisi dengan obat atau DCB namanya drug coated balon. Jadi balonnya itu dilapisi dengan obat. Nanti tinggal dilihat apakah semua orang bisa. Jawabannya belum tentu. Jadi ada pembuluh darah yang ketika sudah di balon dia tetap begini besar. Ya kalau kayak gitu bisa. Tapi kalau dikasih balon tadi tiba-tiba dia mengkerut lagi, balik lagi, maka harus disanggah dengan ring. Mau nggak mau, masa 2 kali kerja. Nanti beberapa tahun lagi dipasang lagi, kan nggak lucu ya. Itu nanti dikira dokternya cari duit ya. Kasian juga pasiennya ditusuk. Jadi
nanti bisa dilihat. Jadi kalau pasiennya ada yang dibalon aja dengan obat ternyata nggak nguncup lagi pembuluh darahnya, udah selesai gitu. Jadi nggak ada ring yang di dalam. Sekarang teknologi cukup maju namanya drug coated balon. Makanya ada istilah, ya kemarin dibalon aja dok sama dokter yang ini. Nah itu istilahnya. Tapi apakah saya bisa dibalon aja? Nah itu bisa ketahuannya pas lagi kateter, kelihatan sempit atau enggaknya. Boleh next? Willy stop gambar yang slide-nya lagi. Next. Nah ini ada satu lagi adalah penyakit yang suka diremehkan yaitu varises kaki. Jadi varises kaki itu akibat adanya katup di dalam vena-vena pembuluh darah itu yang mengalami kebocoran sehingga kakinya jadi bengkak. Nah, ini lama-lama dia bisa menyebabkan luka kalau derajatnya berat. Kalau derajatnya ringan, kita hanya perlu memberikan stocking aja. Kalau derajatnya berat, nanti dia bisa menyebabkan karena aliran darahnya balik ke bawah, nabrak tuh. Ada gumpalan-gumpalan darah terbentuk, dia lepas, masuknya ke pembuluh darah paru. Akhirnya seperti serangan jantung juga karena parunya nggak dapat aliran. Nah, gitu. Jadi serangan jantung namanya emboli paru. Nah, pencegahannya adalah nanti dipakai stocking, emang males, tapi stocking itu akan mengurangi bengkaknya. Kemudian yang berikutnya adalah turunkan berat badan, kasih obat yang mengurangi peradangan namanya bioflavonoid, mereknya Ardium. Itu untuk mengurangi, kok kayak obat hemoroid tuh dok? Iya, hemoroid itu atau wasir itu juga karena adanya pelebaran di pembuluh darah vena yang ada di area anus gitu. Jadi sama konsepnya. Nah, kalau udah nggak bisa, tidak membaik, baru di laser. Di laser itu seperti gambar di tengah, yang melebar, kemudian di laser jadi sempit. Nah, nanti kakinya menjadi mulus lagi, gitu. Lukanya jadi sembuh, gitu. Tapi tetap habis itu harus jaga juga, harus jaga jangan berat badannya berlebih lagi dan lain-lain, gitu. Sekarang ada lagi namanya kemajuan teknologi alat pacu jantung yang dia ukurannya sekapsul. Jadi kalau ada gangguan aritmia, iramanya lambat, sekarang ada seperti kapsul ini dimasukin ke dalam situ. Jadi kecil sekali. Ada. Ini sudah pernah kita lakukan di sini. Kemudian kalau ada gangguan irama, dulu itu ini yang paling dihindari sama dokter jantung karena seperti mencari jarum di dalam jerami. Jadi ngelihat kalau mungkin bapak-bapak tuh kalau mobilnya itu kelistrikannya korslet, itu kan susah banget kita. Harus menurunut yang mana yang ini yang korslet. Nah, sama juga sama kalau gangguan irama jantung, sama. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, yang dulu tindakannya bisa sampai 6 jam, 8 jam, sekarang bisa 2 sampai 3 jam dengan 3 dimensi mapping namanya. Dicari tahu yang mana titik yang mengalami terus kerusakan korslet. Nah, itu bisa kelihatan tuh yang warnanya ungu-ungu itu area yang error gitu. Nah, titiknya kelihatan sehingga nanti titik itu aja yang akan dilakukan solder, biasanya dikasih panas atau disolder. Nah, ini nih tren masyarakat nih, boleh di play. Boleh di play? Nah, dia pertama kali nggak apa-apa, terus dia pakai kalung. Nah, ini nih tren masyarakat. Ini harganya mahal loh ibu bapak. Bisa giok-giok ini bisa sampai 7-8 juta gitu. Ini mahal ini. Gitu. Ini mahal sekali dibilang. Kemudian next ada lagi video yang lain nih. Ini termasuk hoax. Next ada cek dengan komputer nih. Nah, ini sering sekali nih dipercaya nih. Dengan gelombang-gelombang dia pakai ya, itu sebetulnya voltase dalam tubuh kita. Nggak ada ini sebetulnya Bapak Ibu, ini tren di masyarakat kita. Next. Next lagi. Nah ini nih gelombang-gelombang ini nih, dengan terapi holistik ini nggak ada. Ini buat-buatan aja, ntar tiba-tiba disuruh beli produk yang harganya cukup mahal bahkan daripada obat yang pada umumnya. Dan bahkan kita nggak tahu efeknya ginjal. Next. Jadi pada kesimpulannya adalah mencegah penyakit kardiovaskular utamanya adalah cerdik tadi. Cek kesehatan secara berkala, hindari asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Kemudian melakukan patuh kalau mereka yang ada riwayat sudah. Jadi periksanya kesehatan secara rutin. Jadi nanti dokternya itu akan bilang, nanti kontrolnya boleh bu per 6 bulan sekali, per 3 bulan sekali gitu. Itu tandanya berarti sudah cukup stabil. Tujuannya apa sih? Mengatur obat posisinya. Bisa dikurangi atau kalau kondisinya lagi nggak baik kayaknya perlu ditambah.
sehingga dia dinamis. Kayak ibu-ibu bapak-bapak punya mobil gitu kan, kadang-kadang di tune up, wah kayaknya ini lagi kurang pas nih, di setting ulang, ini nih yang lagi kurang. Nah itu sama seperti itu obat juga, jadi nggak obatnya itu terus puluhan tahun gitu, atau udahlah saya kan juga berobat, obatnya dikasihnya itu terus, bukan, tapi memang ada kontrolnya. Ini udah nggak butuh nih, ini ibu butuhnya ini sekarang gitu, jadi itu tujuannya. Kemudian tetap aktivitas fisik, tanya dokternya saya boleh apa. Kemudian upayakan diet sehat dan gizi yang seimbang, dan hindari asap rokok, baik menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Efeknya sama. Kemudian minimal minum beralkohol dihindari, dan juga zat karsinogenik tuh kayak kemasan, kayak yang di sarden-sarden, kemudian misalnya minum-minuman kemasan itu sangat tinggi kadar gulanya dan pengawet. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan nanti akan dipandu, silakan oleh MC kita. Baik, terima kasih dokter. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Izin, siapakah yang ingin bertanya? Langsung. Wah, dokter bingung nih pasti dulunya. Pertama-tama saya ingin infokan, tentunya ada hadiah ya Bapak Ibu. Oke? Tapi boleh ya, saya itu 1, 2, 3 baru angkat gitu ya. Nanti dokter yang milih ya Dok Idin. Oh, enggak, dari MC aja. Dari MC, oh ya udah saya yang milih. Siap, 1, 2, 3. Ya siap, Bapak teriak gitu ya Pak. Boleh 1. Izin ya Pak, saya samperin ya. Oh sudah ada panitia yang mikrofonnya. Silakan Pak. Terima kasih Dok. Pertama saya ucapkan terima kasih atas ceramahnya tentang jantung yang sangat berguna sekali. Itu nanti ya ilmu lah, nanti akan saya tularkan ke teman-teman tenis saya. Jadi saya itu punya komunitas tenis, sudah bermain selama 26 tahun. Keren. Tapi tiba-tiba, ini pertanyaan saya pertama, kok ada 3 yang stroke? Baik. Padahal udah rutin. Baik. Yang 2 laki, yang 1 perempuan. Baik. Yang perempuan sampai sekarang nggak sadar. Yang laki satunya recovery-nya cepat karena dia selalu melakukan intermittent fasting. Wah, baik. Itu terutama selalu olahraga dan nggak makan nasi. Tapi makannya protein, telur kali makan 8. Tapi dia bagus recovery. Sekarang malah fisiknya kuat kalau tenis. Betul. Jadi pagi cuma minum aja, nanti habis zuhur baru dia makan. Tapi yang laki satunya diajari nggak mau, malah stroke kedua lagi. Nah itu yang ini masalah stroke ini, pertanyaannya kira-kira apa yang harus kita cegah orang yang rajin olahraga kok bisa kena stroke. Nah itu apa, saya kurang tahu, nanti mohon penjelasannya. Terus yang kedua, yang satu teman saya itu tensi nggak pernah turun loh. Terus di atas 171, 181, terus nggak pernah turun. Nah, kemudian dia mau cek ke dokter jantung, ternyata dokter jantung bilang dilihat ada kebocoran dikit di jantungnya. Dia dimaksud apa nggak tahu, besar dikit. Tapi dokter bilang nggak apa-apa dokter jantung. Tapi saya ganti ya obat tensinya. Dikasih pagi 2, sore 2. Sekarang turun dia. Waktu pas 1 ya, itu pertanyaannya kebocoran jantung itu apa? Bisa diobatin nggak? 3 boleh ya? Boleh. 1 lagi. Sekarang banyak yang kakinya kebas dok. Kakinya pada kebas. Itu kira-kira sebabnya apa? Udah sampai ada yang 3 tahun, 4 tahun nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Sampai ke alternatif kemana, ke akupuntur apa nggak bisa sembuh. Itu kira-kira apa dok? Iya baik. Terima kasih banyak dok. Baik. Nah yang pertama adalah kalau faktor resiko stroke itu mirip seperti faktor resiko pada penyakit jantung koroner. Jadi kadar kolesterol tinggi, LDL-nya yang jahat, trigliserid tinggi, kemudian yang berikutnya diabetes, tensi tinggi. Untuk kita yang jangan sampai terjadi, berarti kolesterol kita harus rendah. LDL, kolesterolnya itu sebisa mungkin harus di bawah 110 mg per desiliter. Gitu. Kemudian trigliseridnya kalau bisa harus di bawah 100. Trigliserid itu bukan hanya berasal dari makanan yang berkolesterol, tapi dari karbohidrat. Jadi nasi, kemudian ubi-ubian itu bisa meningkatkan juga, apalagi gorengan yang ada tepungnya itu naikin trigliserid. Kemarin bulan puasa ya. Iya, itu salah satunya meningkatkan trigliserid. Kemudian yang kedua, tensi. Banyak sekali faktor yang meningkatkan tensi. Salah satunya saya punya pengalaman pasien usianya masih sangat muda, 32 tahun, tadinya tensinya 200/120.
Tapi dia dengan berat badan saat itu adalah 110 kilo. Kemudian merokok. Kolesterol tinggi juga. Saya suruh pola hidup ditambah obat dulu. Pola hidup obat, dia nggak ada genetik keturunan sama sekali. Di saudara kandungnya juga nggak ada. Setelah dia selama 2 tahun diet, berat badannya mencapai 70 kilo, kemudian dia rutin olahraga, tidak merokok, sekarang dia bisa betul-betul bebas dari obat hipertensi. Karena memang ternyata yang menyebabkan dia darah tinggi adalah karena pola hidupnya. Nah, yang susah adalah kalau genetik. Kalau genetik memang mau tidak mau seperti tadi, kita memang sudah ditakdirkan punya potensi hipertensi tersebut. Yang ada adalah kita mengontrol. Ya, jadi misalnya tadinya obat hipertensinya kadang bisa kita berikan 2 jenis 1 hari, nanti diturunkan lagi jadi 1 jenis. Nanti bisa ada sekarang golongan obat yang efeknya bahkan 36 jam, Bapak Ibu. Jadi nggak setiap hari diminum, tapi karena dia punya durasi panjang efeknya. Jadi ada yang 2 hari sekali obat pasien saya minum obat itu, karena durasinya panjang efeknya, bahkan sampai 36 jam. Kan kadang-kadang kan, dok nanti kalau ini ke ginjal gimana ya? Itu bisa di screen dengan ketat dengan mengecek fungsi ginjal bahkan 3 bulan sekali. Gak usah khawatir, dengan mengontrol yang ketat, nanti insya Allah itu semua akan terkendali dengan baik. Termasuk gula darah, harus bagus juga. Gula darah bisa menyebabkan kejadian penyempitan lebih mudah terjadi. Nah, itu gula darah sekarang yang mudah-mudah banyak sekali terjadi. Gitu. Gimana Bang? Oh, kebas. Kalau kebas tadi itu banyak faktornya. Apakah dari sarafnya murni atau ada karena gangguan di saraf untuk kebas-kebas kakinya, atau ada gangguan di aliran darah kaki, di pembuluh darah kakinya. Itu harus dicek juga. Karena kalau ada alirannya yang terganggu, pembuluh darah kakinya, jangan-jangan itu penyebabnya jadi kebas-kebas di kaki. Kan selama ini hanya dikasih vitamin saraf, di fisioterapi mungkin, di akupuntur. Nah memang harus dicari tahu ada nggak masalah di gangguan pembuluh darah kaki. Yang suka memang terlewat seperti itu. Memang itulah tujuannya screening. Gitu. Screening itu akan mencari tahu penyebab sampai ke akar masalahnya. Gitu. Kalau untuk kebocoran itu ada 2. Kalau kebocorannya dia ringan, itu bisa juga karena bawaan. Itu tidak bermakna, nggak masalah. Tapi kalau dia kebocorannya derajatnya sedang, itu dilihat dari USG jantung, derajatnya sedang, nah itu harus warning. Harus dilihat apakah kebocorannya itu perlu ditangani atau tidak. Sekarang kemajuan teknologi, kalau dulu semua kebocoran jantung memang salah satunya adalah harus dibedah jantung. Kalau sekarang memang ada alat dengan kateterisasi jantung, itu katup jantungnya diganti dengan lewat kateter aja, set diganti. Sekarang kemajuan teknologi itu sudah sering dilakukan di Indonesia, gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuma memang harga alat tersebut masih cukup mahal, gitu. Ya, sama-sama. Silakan. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua, boleh saya hitung 1, 2, 3, nanti saya pilih ya Bapak ya. 1, 2, 3. Oh jadi ada suaranya sekarang ya Pak, jadi bingung nih saya nih. Mungkin izin nanti panitia tolong itu ya, ulang ya Pak. Mungkin perempuan dulu boleh ya, kan ibu kita Kartini ya. Ya, ya abis itu baru bapaknya lagi, oke? 1, 2, 3. Oke, kayaknya cuma ibu aja di tangan ya. Izin ibu. Terima kasih dok, nama saya Endang dok. Saya kemarin dulu ada aritmia, itu sekitar 80, 89. Kemudian saya dikasih, udah CT scan saya di sini, di EK sini. CT scan-nya tidak ada yang signifikan. Kemudian saya dikasih obat, koralan sama apa, betawan. Tapi sekarang aritmia denyut jantung saya itu 58, 68, tapi kadang-kadang saya lemes. Kenapa ya dok? Baik. Itu lemes aja gitu, jadi kayak mau ngapa-ngapain gitu, males gitu. Males ya. Tapi tensi saya bagus. 111, 112 gitu. Bawahnya sih sekitar berapa ya, 70. Tapi aritmianya jadi sekitar 58, 60 gitu. Kalau saya perhatikan dari obrolan saya gitu. Cuman ada satu lagi yang saya kadang-kadang suka aneh, jadi lemes ya. Kenapa? Apakah obatnya perlu tiap hari atau enggak? Gimana itu dok? Menurut pendapat dokter. Baik. Terima kasih ya dok. Baik.
Yang pertama memang side effect dari golongan obat yang beta 1 itu ada isinya adalah bisoprolol. Itu memang membuat lemas. Tujuannya pertama dia menurunkan detak jantung supaya kerja jantung itu menjadi lebih rileks. Yang kedua menekan aritmia. Nah nanti mungkin ibu harus konsultasi kembali, misalnya apakah beta 1-nya itu diatur lagi dosisnya. Caranya adalah harus dibuktikan dengan Holter. Holter itu rekam jantung 1 kali 24 jam di bawah. Jadi dilihat gelombangnya bagaimana nih. Itu data objektifnya. Jadi memang tadi kayak saya bilang obat itu dinamis. Jadi harus kayak disetting per bulannya. Makanya sampaikan ke dokternya tentang keluhannya. Dok, saya seperti ini agak terlalu lemas. Kalau misalnya lemas tensi bagus, biasanya ada dua opsinya, antara menurunkan dosis atau dipertahankan. Gitu. Nanti dilihat lagi. Kalau misalnya ternyata diturunkan malah jadi ada muncul aritmianya, mau nggak mau memang tetap dipertahankan seperti itu. Jadi opsi itu berdasarkan kondisi pasiennya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya, penanya selanjutnya. Siap? Saya di belakang supaya lebih jelas. 1, 2, 3. Wah. Oke, Bapak yang ada di sebelah kiri panggung deh. Izin Bapak, halo. Terima kasih dok. Ya. Saya Arif Cahyono. Tadi ditayangkan mengenai GERD dan serangan jantung. Baik. Pertanyaan saya pertama, apakah GERD atau asam lambung itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya serangan jantung? Kemudian yang kedua, saya banyak mendapat kabar, nggak tahu benar atau tidaknya, bahwa karena naiknya asam lambung, GERD yang naiknya asam lambung itu menyebabkan kalau terlalu banyak menekan jantung sehingga menyebabkan terjadinya serangan jantung. Dua itu aja. Makasih. Yang pertama, GERD itu tidak menyebabkan serangan jantung. Jadi tidak. Rasanya mirip seperti terbakar, panas, karena dia menyebabkan kalau asam lambung yang, jadi GERD itu kan karena ada asam lambung yang dia naik sampai ke kerongkongan, ya ke esofagus namanya, saluran cerna atas. Itu rasanya seperti terbakar karena asam lambung itu betul-betul panas, dia mengikis. Nah, jadi rasanya sama, tapi dia tidak menyebabkan serangan jantung. Kemudian yang berikutnya, asam lambung yang tinggi itu menyebabkan regangan di lambung. Kemudian dia menyebabkan berdebar-debar karena satu persarafan. Saraf sama jantung sama lambung itu satu persarafan. Jadi rasanya jantungnya juga berdebar-debar. Nah, yang berdebar-debar itulah yang bisa memicu serangannya, bukan dari GERD-nya secara nggak langsung gitu. Jadi karena dia deg-degan, kemudian beban jantung jadi tinggi, jadilah serangan. Jadi sebetulnya memang dia udah punya ada penyempitan. Cuma kalau misalnya tidak terjadi deg-degan tadi, berdebar yang hebat, dia nggak serangan. Karena kan kalau dia berdebar, artinya jantung tuh bekerja keras termasuk pembuluh darah. Jadi menyempit, melebar, sepecah plak pembuluh darah tadi, serangan. Jadi kaitannya tidak secara langsung asam lambung nih yang menyebabkan serangan, bukan. Tapi deg-degan itulah yang bisa gitu. Sama-sama. Dijawab ya Pak ya. Oke. Satu pertanyaan lagi atau berapa nih dok? Boleh dua. Dua. Oke, dua pertanyaan lagi. Oke, Bapak deh Pak saya. Oke, silakan Pak. Terima kasih dok. Nama saya Yoko, umur ya 76. Saya ini hobi olahraga juga dok. Baik. Terus kolesterol sama asam urat saya kok terlalu tinggi dok. Baik. Jadi gula enggak, hipertensi enggak, cuma kolesterol sama dokter jantung juga diberikan obat Kolesterol. itu ya. Terus katanya dokter, coba Pak ini apa namanya olahraganya rutin enggak? Saya rutin 1 minggu itu 3 kali lah. Ya, tenis ya, renang, goes kadang-kadang. Yeah. Itu aja dok pertanyaan saya, dari kolesterol sama asam urat aja bagi kita ya. Terima kasih dok. Baik. Jadi yang pertama mungkin yang mungkin perlu disampaikan kepada Bapak Ibu itu sebetulnya di dalam tubuh kita itu kenapa kolesterol bisa tinggi itu ada faktornya, ada 2 faktor. Liver kita, hati kita itu juga memproduksi kolesterol.
Jadi kolesterol tuh ada yang bersumber dari apa yang kita makan, namanya eksogen, ada endogen yang dihasilkan sendiri. Jadi kalau misalnya kadang-kadang orang, saya udah nggak makan apa-apa, saya cuma makan sayur, jaga makan, bahkan udah nggak sama sekali clean eating, kolesterol saya tinggi, berarti produksi livernya berlebih. Jadi liver atau pabrik dari kolesterol yang ada dalam tubuh memang sudah over. Dia over. Kalau itu sebetulnya memang genetik. Ada orang-orang yang misalnya, kok saya nggak pernah makan apa-apa dok, kayak gini, tapi kolesterol bisa sampai 600 bahkan. Ada yang 1000-an, itu overproduksi dari livernya. Nah, memang kalau itu memang mau nggak mau ditekan dengan obat, karena bukan dari apa yang dimakan, tapi produksi livernya. Gitu, sama seperti yang saya bilang, setiap orang punya genetik kelemahan di organnya. Ya itulah salah satunya seperti itu. Jadi tidak menyalahkan apa yang dia makan dari eksogen apa yang dimakan, tapi memang overproduksi dari livernya, memproduksi kolesterol secara berlebihan. Untuk apa? Kalau misalnya nggak masalah, nanti akan diatur kadarnya. Misalnya kayak tadinya 20 miligram diturunkan, ditarik ulur bahasa saya ke kalau pasien, tarik ulur. Kadang kita harus agak kencang sedikit, kadang kita kendorin, kadang lagi kencang lagi gitu. Iya. Itu lagi, silakan. Terima kasih dok. Satu nanya lagi, dok saya bingung, boleh nggak yang terakhir dokter aja? Bapak boleh. Bapak Oke, duluan. terima kasih dok. Terima kasih. Selamat pagi dok. Pagi. Nama saya Wisnu. Saya ingin bertanya masalah pasca kateterisasi atau Pemasangan ring, ya. pertama saya sering membaca ada namanya infus. Infus ini pengencer. Pertama itu apakah itu benar? Itu kedua pasca diring ini jangka waktu beberapa lamakah potensi terulang kembali hal seperti itu. Jadi saya melihat ada kawan beberapa kali, apa 2-3 kali Dipasang lagi, dipasang lagi, ya. dan Ya. di tempat yang sama. Gitu. Sama, ya. ya. Terima kasih. Ya. Ya. Yang pertama adalah yang infus pengencer itu sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya. Terus kenapa dok ada yang enakan ya? Pertama secara teori bisa ada, misalnya tadi gumpalan-gumpalan kecil yang hilang. Tapi secara makna tidak ada bukti ilmiahnya. Yang kedua harganya mahal pak. Satu kali infus itu bisa 5 sampai 7,5 juta. Dan itu serial bisa sampai 30 kali orang diinfus. Itu bahkan lebih mahal daripada pemasangan ring kalau di itu. Kalau sebagai dokter yang melakukan itu mah seneng-seneng aja gitu. Dapat uangnya, tapi memang secara ilmiah belum terbukti. Dan kalau secara ilmiah belum terbukti, Bapak Ibu melakukan, itu nggak bisa dituntut sama Kementerian Kesehatan. Nggak bisa, karena kan memang jadi dibalikin. Salah sendiri Ibu kok mau melakukan hal itu, kecuali kalau pemasangan ring misalnya, kenapa terjadi, kok bisa seperti ini bisa. Nanti diteliti gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul berulang-ulang? Yang pertama, itu faktor dari pribadinya pasti. Gulanya misalnya tidak terkontrol dengan baik, tensinya tidak terkontrol dengan baik, kolesterolnya tidak terkontrol dengan baik. Banyak sekali pasien-pasien yang sudah pasang ring, termasuk mertua saya sendiri, itu puluhan tahun gak ada masalah. Bahkan dia sumbatan total sekarang main tenisnya bisa 4 set umur udah di 75, gak ada masalah. Jadi memang tergantung kontrol dari pribadinya. Ada yang masih muda, setahun tiba-tiba pasang ring lagi, 2 tahun. Kenapa sih bisa terjadi? Biasanya kalau sudah pasang ring itu kan enak. Mulai ngerokok lagi, gak jaga makan lagi. Apalagi kalau misalnya sekarang dijamin sama asuransi atau jaminan kesehatan kan tidak keluar uangnya. Gak ada rasanya. Padahal kalau misalnya sekali pemasangan ring kan bisa 200 juta, 150 juta. Dan itu tidak keluar dari uang sendiri sehingga loss aja gitu. Jadi memang kontrol pribadinya. Ada yang bertahan seumur hidup tidak ada masalah. Jadi sebetulnya memang kalau sudah pernah dipasang ring harus sadar diri lebih ketat lagi. Jadi jangan sampai terjadi penyempitan di pembuluh darah yang sama atau bahkan di pembuluh darah yang lain. Kalau yang teratur minum obat, gulanya bagus, itu akan bagus, mulus sama sekali pembuluh darah. Bahkan penyempitannya tidak bertambah. Yang misalnya tadinya ada yang 50% di titik yang satu yang belum diapa-apakan.
puluhan tahun karena dia oke, menjaganya bagus terus, nggak akan diapa-apain gitu. Baik, terima kasih dokter. Izin Bapak Ibu, sesi pertanyaan sudah selesai ya. Mohon maaf Bapak. Mari beri tepuk tangan kepada dokter Zaki. Dok, kita punya hadiah untuk penanya. Ya. Boleh nggak dokter pilih karena hanya 3? 3 ya. 3 penanya terbaik. Nanti ada Mas Alfian yang akan memberikan hadiahnya ya Mas, standby. Pertama Bapak yang bertanya tentang infus head tadi, bagus tuh pertanyaannya. Oke, terima kasih dokter. Selamat Bapak, mohon izin. Kemudian Yang kedua dok. Yang kedua, hari ini Ibu yang betawan itu. Oke Supaya Ibu. memberikan gambaran kalau memang bisoprolol bikin lemes, biar semuanya teredukasi. Baik. Yang ketiga nih dok. Terakhir Bapak yang di belakang. Bagus Bapak sekali yang di pertanyaannya. belakang. Oh, Ya, halo Bapak. semangat sekali juga. Yang paling tadi teriaknya, oh Iya, paling semangat. paling semangat. Baik, dokter mohon izin tetap standby di sini karena kita foto bersama ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk lebih merapat. Kita akan foto bersama. Standby kameramen. Baiknya bagaimana Mas Willy? Oke, dokter mohon izin kita di tengah-tengah ya dok ya. Jadi nanti, Oh iya. duduk boleh dok, Ya. duduk. Nanti kameramen akan berdiri di stage. Saya duduk juga ya Pak ya. Baik, kita foto bersama. Mungkin panitia juga boleh merapat, kita foto bersama. Gimana Mas Willy? Oh, oke. Sangat profesional sekali ya. Hati-hati loh Mas. Oke. Hati-hati. Bapak sadar. Sip. Aba-aba ya Mas Willy? Oh, mohon maaf, kameramennya bingung. Angka 1 Eka. Oh, 7 ke atas. Oke. Untuk hati. Oke. Oh ini. Oh banyak kayak ini ya. Oke, terima kasih banyak Mas Budi. Terus ada paling meriah Bapak Ibu. Dokter sekali lagi terima kasih banyak ya dok. Karena habis ini dokter harus praktek. Poli masih buka ya dok. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi hospital tour. Seperti yang tadi sudah kami infokan. Pada sesi ini izin Bapak Ibu akan dibagi dalam beberapa